Jawakta Musik menyediakan jasa foto digital dan syuting video digital, sound system dan keyboard acara karo dan dangdutan, pelaminan karo dan nasional. Silakan hubungi kami di nomor WA 0853 619 47165. Jawakta Musik mempersembahkan sejak pertama bertemu denganmu, ada rasa getaran cinta yang kau pancarkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu, selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Mak, ini aku mau rumah tangga, Mak. Doakan aku, Mak. Semoga keluarga menjadi keluarga yang baik nantinya, bisa seperti mama sama bapak yang selalu akur, dan juga terima kasih, Mak. Selama ini sudah mama sayangi aku, sudah mama kasihi aku. Terima kasih untuk semuanya itu, Mak. Dan aku pun minta maaf, Mak, selama ini kesalahanku, baik itu ucapanku, perilaku sama Mama yang kurang menyenangkan hati Mama. Minta maaf aku ya, Mak. Sehat-sehatlah Mama, panjang umur Mama, dan apapun harapan Mama semoga didengarkan. Perkataannya oke. Hari ini aku berumah tangga, Pak. Mau diberkati, Pak. Minta doa restu dari Bapak. Doakan aku, Pak. Semoga bisa menjadi keluarga yang seperti Mama dan Bapak, yang saling mengasihi dan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kasih Bapak selama ini yang sudah menyayangi Keke, yang sudah selalu membela Keke. Terima kasih Pak. Sehat-sehatlah Bapak, mendukung Bapak. Semoga apapun harapan Bapak dengarkan Tuhan. Minta maaf aku, Pak, kalau selama ini ada salah pun Bapak. Doakan aku ya, Pak. Tumpalkan tangannya, Pak. Ya, tumpahkan tangannya, Pak, kepalanya. Iya, gitu berkatinya. Iya, diberkati. Ah, itu dia. Sehat anakku ya. Gitu. Boleh, pelan. Singkat, padat, Singkat, padat. yang penting isinya. Nampun. Doa harus dengan nampun. Nampun. Aku dan ini dari keluarga ini saling masih selalu. Serahkan anakku sama kamu. Assalamualaikum. Yang saya di rumah badan banyak orang Biar gitu loh, selesaikan ini. Namun
Ada lagi keluarga dari kita, apakah ada kakaknya? Silakan memasuk biar sungkeman. Apa lagi? Cerahnya hari kita di saat engkau hadir, Yesus, menatap langkah hidup tanpa ada segaris ragu dan dirinya bersemi bahagia. Banyak salam semua maksimal kita minta maaf. Terima kasih sudah bisa mengajari aku dengan Tuhan aku bisa berubah, bisa seperti ini sekarang ini. Semua karena Bapak Semala yang mengajari, selalu memberikan firman Tuhan. Nggak ada perubahan. Doakan mampu Bapak supaya nanti aku menjadi rumah tangga yang baik dengan Tuhan. Kemana ada yang nafas, jangan nanti sudah jangan sembahkan supaya yang seperti ini bukan doakan aku supaya aku sanggup dan juga bisa setia kepada Tuhan. Supaya jangan lagi cepat menangkal seperti yang Bapak ajarkan kemarin para. Terima kasih Pak.
orang tua aku sama bibi. Semoga pernikahan kali ini bisa seperti bibi dan Gilang selalu mengasihi, menyayangi, dan doakan aku Bi supaya bisa membawa abang menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sehat Bi ya Bi. Izin aku sama Gila untuk Ibrahim. Mohon doa restunya dari Gila dalam pernikahan kami ini, dan doakan juga kami Gila semoga Tuhan kami semoga bisa bawa perempuan ini menjadi orang yang lebih baik lagi sebelumnya. Sehat sama atas kasihnya. Indahnya hidup ini, cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indahnya hidup ini bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. Kita berdua rumah tangga doakanlah orangmu ini sama istrimu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan bawa kami dalam doamu. Dan minta maaf aku selama ini kalau terus ada salah samamu, dan doakanlah kami. Minta izin aku samamu supaya kami bisa melanjutkan pernikahan kami. Indahnya hidup ini, cinta yang telah pada kita berdua. Indahnya hidup ini bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. Kehidupan kita berdua bersandar kepadanya. Memasuki mahligai cinta atas kasihnya. Indahnya hidup ini, cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua.
Tuhan sebelah kiri saya, ya, bergabung dengan Bapak Pendeta dan jemaat yang ada di sini. Shalom. Ya, kita semua bersuka cita. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan. Kita angkat pujian ini, kita berdoa buat Tuhan. Sehingga acara ini dari awal sampai akhir nanti kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Roh Kudus, kami memuji kebesaran. Di mana pada sore hari ini Bapak, kami ada di rumah ibadah ini Tuhan, untuk mengantarkan yaitu anak kami Efraim Planitangin dengan saudari kami Keke Natalia Beruhabean SPD. Tuhan, pada hari ini mereka akan menerima keberkatan dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mohon kuasa-Mu mulai dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah pemberkatan ini. Roh Kudus hadir memimpin, mengurapi kami semua yang hadir. Terlebih acara demi acara yang tadi sudah dibacakan oleh Roh Kudus, kami buka ibadah kami hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan Shalom. Silakan duduk, kami serahkan ke acara berikutnya. Tuhan selalu berada dalam kehidupan kami. Tuhan selalu berada di dalam setiap langkah kami, Tuhan. Engkau lebih tahu, Tuhan, apa yang kami perlu. Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan pada Tuhan.
Tuhan, sebelum pemberkatan dilakukan kami boleh menerima firman-Mu, terutama sebelum memulai. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 19 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggal ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Semua pernikahan yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh siapapun. Tapi kalau pernikahan itu dipersatukan oleh yang lain, maka pernikahan itu bisa diceraikan. Artinya dunia bisa memisahkan laki-laki dan perempuan walaupun dia sudah kawin. Dan itu yang terjadi sekarang di dunia ini. Walaupun agamanya Kristen, apapun agamanya, semua ada perceraian. Karena apa? Karena mereka bukan dipersatukan Tuhan. Yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan, tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Tak ada yang mampu menceraikan laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan Tuhan. Dan hari ini perkawinan itulah yang kita harapkan terjadi bagi anak kita Efraim dan Keke. Perkawinan yang dipersatukan oleh Tuhan. Bagaimana perkawinan dipersatukan oleh Tuhan? Di dalam ayat yang ke Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Inilah yang tidak dapat dipisahkan lagi. Kalau mereka tetap dua, itu masih bisa dipisahkan. Tetapi kalau mereka sudah menjadi satu, tidak ada lagi yang bisa memisahkan. Saya mau tanya saudara, kalau air dan minyak kita satukan dia di satu gelas, tidak usah kita yang pisahkan. Dia akan memisahkan diri sendiri. Setelah kita geduk begitu, kelihatannya satu, tunggu sebentar dia akan memisah. Itulah perkawinan yang tidak sejenis, perkawinan yang tidak sama, maka mereka akan memisahkan diri masing-masing. Tetapi kalau air sama air dipersatukan, gak usah digeduk, gak usah dikacau, mereka satu. Dan kalau mau dipisahkan, nggak bisa dipisahkan lagi. Seperti itulah perkawinan yang dimaksud oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan oleh siapapun. Perkawinan yang satu jenis, saudara. Apa maksudnya satu jenis? Yaitu perkawinan yang sudah sama-sama menjadi tubuh Kristus. Si Efraim sudah tubuh Kristus, si Keke sudah tubuh Kristus, maka perkawinan kalian tidak dapat diceraikan oleh siapapun. Oleh pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, pihak keberapapun. Tidak akan bisa menceraikan perkawinan yang sudah dipersatukan Tuhan. Karena Tuhan katakan, yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, tidak dapat diceraikan manusia. Jangankan manusia apapun, malaikat sekalipun tidak akan bisa menceraikan orang yang sudah dipersatukan Tuhan. Sama seperti saya ini satu tubuh. Tidak ada yang bisa memisahkan tubuh saya ini. Begitu juga Efraim dan Keke, ketika kalian sudah jadi satu tubuh, nggak ada yang bisa pisahkan kalian. Nah sekarang pengertian satu tubuh itu apa? Di dalam Efesus pasal 5 ayat 23, begitu dikatakan di situ, suami itu kepala istri. Jadi tubuh, perhatikan tubuh ini kepala dari sini tubuh. Ya. Nah,
Efraim itu kepala si Keke. Coba, kalau kepala saya dipotong, bisa hidup lagi saya nggak? Nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Dari itu saya tidak akan biarkan kepala saya dipotong. Dan kepala saya ini pun tidak akan biarkan saya dipisahkan dari tubuh saya. Saudara, Efraim paham itu. Efraim tidak akan biarkan Efraim dipisahkan dengan Keke. Kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan, kalian sudah menjadi satu hati, tidak dapat dipisahkan oleh siapapun, oleh hujan, oleh masalah, oleh keluarga, mertua, nggak bisa, nggak akan bisa. Capek dia memisahkan kalian sampai bongkok dia, mereka bongkok sampai bongkok mereka mau coba memisahkan kalian nggak akan bisa. Tapi kalau mereka bukan dipersatukan Tuhan, lalu siapa yang mempersatukan? Bisa saja yang mempersatukan pendeta. Kalau pendeta yang mempersatukan, kalian masih bisa cerai. Tapi kalau Tuhan yang mempersatukan, kalian nggak bisa cerai lagi. Di mana kuncinya? Kuncinya, kalau Efraim sudah menjadi anak Tuhan, si Keke sudah menjadi anak Tuhan. Efraim sudah menjadi tubuh Kristus, si Keke sudah menjadi tubuh Kristus. Maka Tuhan bisa mempersatukan. Perkawinan kalian adalah perkawinan yang dipersatukan Tuhan. Tetapi kalau Efraim sudah anak Tuhan, si Keke masih anak dunia, sampai kapanpun kalian nggak bisa menjadi satu daging, nggak bisa. Di satu daging itu hanya bisa terjadi kalau sudah sejenis. Arti sejenis itu sama-sama anak Tuhan, sama-sama sudah mati keinginan daging. Paham kan? Keinginan daging itu apa? Sudah diajar, sudah mati. Keke sudah mati. Kalau keinginan daging kalian sudah mati, sampai bongkok kami semua ini nunggu kalian gak akan pernah bertengkar. Sampai bongkok kami ini. Artinya kalau di sini ada yang umurnya 30 sampai bongkok, berarti tunggu umur 80 baru bongkok dia. 40 tahun lagi, 50 tahun lagi ditunggu kalian berkelahi, gak akan pernah kalian berkelahi. Kalau sudah mati keinginan daging. Tapi kalau belum mati keinginan daging, gak usah tunggu 40 tahun, besok kalian sudah bertengkar. Kenapa? Satu, adat istiadatnya berbeda dengan Efraim. Efraim suku Karo, adat istiadatnya beda dengan Keke. Dipersatukan dengan kedua adat yang berbeda, pastilah sulit sekali. Di kami bang, begini bang, di kami dan Keke Natalia Guru Abia kita akan lakukan. Dan sebelum dilakukan, saya akan bertanya dulu kepada Efraim, saudara Efraim yang akan mengambil Keke Natalia Guru Abia menjadi istri yang sah dan satu-satunya. Bersedia saudara berjanji kepada Tuhan, kepada jemaat yang hadir di sini dan kepada dirimu, bahwa engkau akan hidup terus bersama dengan Keke Natalia Guru Abia. Yang kedua, bahwa engkau berjanji mengasihi dia sebagaimana yang difirmankan Tuhan, menjadi penyelamat Keke. Dan berjanji juga bahwa engkau tidak akan meninggalkan Keke Natalia Guru Abia dalam situasi apapun. Jika kau bersedia, saudara jawab. Saya bersedia. Belum dengar. Saya bersedia. Puji Tuhan. Saudara Keke Natalia Guru Abia yang akan menerima Efraim
Pranginangin menjadi suamimu yang sah dan satu. Bersediakah saudara Keke Natalia Burabiah berjanji kepada Tuhan, kepada jemaat yang hadir di sini pada hari ini, dan juga berjanji kepada dirimu sendiri bahwa Keke mau hidup kudus bersama dengan Efraim di hadapan Tuhan. Yang kedua, bahwa Keke mau tunduk kepada Efraim dalam situasi apapun sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Yang ketiga, bahwa Keke tidak akan meninggalkan Efraim Pranginangin dalam situasi apapun kecuali hanya kematian. Jika Keke Natalia bersedia, jawab. Ya, saya bersedia. Baik, saudara yang kasih manis, kedua mempelai. Dan cincin ini adalah simbol dari cinta kasih Efraim dan Keke. Betul itu. Tidak ada yang maksa pilihan menikah. Jadi cincin ini dibuat dari emas murni, artinya cinta mereka benar-benar murni, tidak ada yang maksa. Ya, begitu juga Efraim tidak dipaksa sama mereka hari-hari, kan? Begitu juga Keke tidak dipaksa sama Pranginangin. Ya. Jadi benar-benar tanda cinta kasih yang murni, inilah emas murni. Dan cincin ini tidak punya sambungan, artinya cinta kan tidak putus. Tidak ada cincin yang akan dipasangkan ke jari manis Efraim Pranginangin dan Keke Natalia Purwasibuan sebagai tanda cinta kasih mereka. Tuhan, sebelum dipasangkan, kami kuduskan cincin ini jadi kudus dan layak dipakai sebagai tanda cinta mereka antara Efraim Pranginangin dan Keke Natalia Purwasibuan. Di dalam nama Yesus Kristus kami kuduskan dan layak dipakai sebagai tanda cinta mereka. Haleluya. Kita saksikan Efraim akan memasang cincin ke jari manis Keke Natalia. Kami persilakan. Pranginangin menerima engkau Keke Natalia Abiahan sebagai istriku yang sah dan satu-satunya mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan tanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu sedang ataupun susah, pada waktu sehat ataupun sakit, pada waktu kaya ataupun miskin. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya kematian yang dapat memisahkan kita dari kedua, dan sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Tengok sini. Pegang bang cincinnya, tengok sekali. Senyum, 1, 2. Oke, lanjut. Aku berjanji, Keke Natalia Purwasibuan, menerima engkau Efraim Pranginangin sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik waktu senang ataupun susah, pada waktu sehat ataupun sakit, pada waktu kaya ataupun miskin. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya kematian yang dapat memisahkan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Di dalam surga, Yesus Kristus yang kami sembah pada hari ini, Tuhan, Efraim Pranginangin dan Keke Natalia Burabiah, mereka ada di rumah-Mu untuk membentuk rumah tangga yang baru. Firman-Mu berkata, yang dipersatukan
oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pada hari ini itulah yang mereka rindukan di dalam rumah tangga mereka. Efraim dan Keke dipersatukan menjadi satu daging, satu tubuh, satu pikiran, perasaan dan kehendak. Dan Tuhanlah yang dapat melakukan sedemikian rupa. Di dalam nama Bapa Yahweh, Yesus Kristus dan Roh Kudus Tuhan, Efraim Pranginangin dipersatukan oleh Tuhan dengan Keke Natalia Guru HBA. Kalian bukan lagi dua tetapi satu daging, satu tubuh, satu pikiran, satu perasaan dan satu kehendak. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Diberkatilah buah kandunganmu. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Mulai hari ini berkat-berkat rohani dari surga tercurah dalam kehidupan kalian. Kalian menjadi saksi Kristus dimanapun kalian berada. Terimalah segala berkat rohani dalam nama Bapa Yahweh, Yesus Kristus dan Roh Kudus Tuhan. Amin. Tiga ya Beb. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya perkenalkan keluarga kerajaan surga, yaitu keluarga Efraim Pranginangin dan Keke Natalia Guru Asim Abihan. Mari kita berikan aplaus buat keluarga yang baru. Rasa sesak di dada, imanku bertanya, Tuhanku yang pegang kuasa dan selalu bekerja
segala kemuliaan hanya bagimu. Lai 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 Yesus kucintakan lebih dari segalanya. Naikkan pujian, syukur hanya kepadamu. Hatiku bersorak sebab Engkau bersamaku. Jiwaku bersuka karena pengharapanku. Ku angkat tanganku menari untukmu. Mulutku berpujian. Berbahagialah semua yang percaya, segala kemuliaan hanya bagimu. Ku angkat tanganku menari untukmu. Mulutku berpujian. Berbahagialah semua yang percaya, segala kemuliaan hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya bagimu. Suka nama Yesus, Yesus mari maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, karena itu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Makin suka nama Yesus, makin suka nama Yesus. Yesus mari maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Berbagi suka duka, menangis dan tertawa, mengisi hari esok yang bahagia. Tuhan telah satukan dua hati anak manusia dalam pernikahan yang kudus yang diberkati. Tuhan telah satukan dua hati anak manusia dalam pernikahan yang kudus yang diberkati.
kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sudah melawat ibadah pemberkatan TK Kudus anak kami Efraim, Terangenagi dan Keke Guru Amehat sudah berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Tuhan sudah berikan cuaca yang terbaik juga bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga mohon kiranya besok acara pesta adatnya boleh juga berjalan dengan baik, cuaca yang terbaik juga kami nikmati seperti hari ini Tuhan. Dari Bapa di surga, terbukalah pintu surga dan tercurahlah segala berkat rohani dari surga ke dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Terimalah dan nikmatilah sebagai kekuatan dari Tuhan untuk menguasai seluruh bumi sebagaimana difirmankan Tuhan. Terimalah di dalam nama Bapa Yahweh, Yesus Kristus dan Roh Kudus Tuhan. Kita katakan haleluya 3 kali dalam pujian kita. Sungguh besar, ayamu sungguh ajaib, tiada artinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib, kau sungguh besar. Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu
itu murah hati, setia yang rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, setia dan rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Selamat berbahagia kami ucapkan. Yang telah dipersatukan oleh Tuhan, Jangan diceraikan manusia. Ku telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Ku telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan